Dan saya percaya bahwa anugerah yang sama juga yang akan menolong kita untuk terus melihat bahwa kekristenan itu bukan hanya bicara tentang sesuatu yang baik yang kita bisa lakukan, tetapi kekristenan itu adalah bicara tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Amin. Bukankah apa yang Yesus lakukan itu berarti dan penting dalam hidup kita? Amin. Amin ya. Baik Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kondisi akhir-akhir ini itu bukan kondisi yang menyenangkan. Betul? Kondisi akhir-akhir itu bukan kondisi yang diharapkan dan diinginkan oleh setiap orang, bahwa ada kondisi-kondisi yang semakin hari itu semakin buruk begitu ya. Dan ada banyak pengurangan karyawan di sana sini, betul? Ada efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah dan itu dianjurkan dilakukan oleh semua perusahaan, bahkan instansi begitu ya. Dan itu di sekolah-sekolah ya, istri saya cerita kalau nanti per Senin ini itu akan ada efisiensi untuk supaya kalau ada lampu-lampu di jam sekitar 1:30, lampu-lampu ruangan yang tidak digunakan AC dimatikan gitu ya. Lampu dimatikan. Jadi itu kalau lewat udah lorongnya kayaknya gelap gitu ya. Itu kayak uji nyali gitu ya. Dan ruangan yang biasanya di satu ruangan ada guru-gurunya 3 orang, ada 4 ruangan, lalu di efisiensi jadinya yang digunakan hanya 2 ruangan. Jadi yang tadinya 4 ruangan dikumpulkanlah di 2 ruangan gitu ya. Itu mengikuti instruksi program dan ada banyak hal yang akhirnya juga mempengaruhi pengurangan karyawan begitu ya, di beberapa tempat di perusahaan. Dan ini bukan berita baik, betul ya, bukan kabar baik. Sehingga akhirnya akan membuat orang juga akan ada banyak kesulitan. Bagaimana mungkin mereka tetap bisa menikmati rasa syukur dan kebaikan waktu mereka sudah tidak lagi bekerja di tempat yang lama, begitu yang di tempat sebelumnya, lalu jadi pengangguran. Bagaimana mereka bisa tersenyum dan mereka bilang, Tuhan baik, saya sudah dipecat. Itu bukan sesuatu yang menarik dan sesuatu yang senang untuk dibahas waktu melihat hidupnya dulu bekerja, lalu karena ada hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan, akhirnya dikurangi pengurangan karyawan dan akhirnya harus menjadi terdampak dari apa yang dilakukan oleh perusahaan. Dan saudara, bagaimana kita melihat kondisi yang semakin hari semakin buruk, semakin hari semakin tidak mudah, semakin hari semakin sulit, betul? Betul ya? Dan semakin hari di tahun ini juga akan semakin kondisinya tidak akan baik-baik saja. Dan di tahun berikutnya juga pasti tidak akan baik-baik saja. Lalu bagaimana kita menyikapinya sebagai orang-orang Kristen? Bagaimana kita menyikapinya sebagai orang-orang yang mengenal bahwa katanya Tuhan Yesus baik? Betul? Tapi bagaimana kondisi ini kok bisa menimpa saya? Bagaimana kondisi yang buruk ini bisa terjadi dalam hidup saya? Katanya Yesus baik. Katanya pemeliharaan Tuhan sempurna. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup kita? Kondisinya semakin buruk dan semakin tidak mudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dalam perjalanan waktu mau ke sini tuh sebenarnya ada hal yang saya sudah persiapkan dalam materi khotbah yang saya mau sampaikan begitu ya. Lalu dalam perjalanan dari Surabaya ke sini kemarin kami ada mengunjungi teman perintis juga ya. Jadi teman seperjuangan ya. Jadi teman-teman seperjuangan kita kunjungi, memberikan dukungan, semangat, kita berdoa buat keluarga itu yang sedang merintis juga. Lalu sampailah di rumah kita sekitar mungkin jam 7 lewat setengah 8 dan tubuh saya tuh kayak sedang kayak greges-greges gitu ya. Kayak mau meriang gitu, pilek, dan kalau Bapak Ibu dengar suara saya juga kan ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi suaranya tidak sedang prima ya begitu ya. Lalu saya istirahat sejenak dan lalu akhirnya kita mempersiapkan prepare dan akhirnya kita berangkat ke sini dan setelah istirahat lumayan di tubuh sudah enak. Dan waktu perjalanan sementara saya sedang memikirkan materi yang sebelumnya saya buat, lalu sepertinya Tuhan taruh kesan ini untuk saya bagikan di tempat ini begitu ya. Dan saya tahu kalau firman Tuhan itu iya dan amin, amin. Firman Tuhan itu pasti kalau kita membuka hati kita untuk firman Tuhan itu kita terima dan kita dengar, lalu kita izinkan firman Tuhan itu yang mengelola hati kita, pasti Bapak Ibu Saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Siap belajar, amin. Amin ya, siap belajar. Yang siap belajar katakan amin, colek kanan kiri bilang siap belajar, amin. Boleh dicolek kanan kiri ya. Supaya saya memastikan bahwa tidak ada yang
masuk dalam hadirat Tuhan terlalu dalam gitu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama tentang pembenaran Allah. Nah, saya tahu bahwa tema yang hari ini yang diberikan adalah bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, saudara, Tuhan membawa saya untuk dalam pengenalan. Tuhan membawa saya untuk merenungkan bahwa sebenarnya kalau kita mau mengasihi diri kita sendiri, kita harus tahu dulu apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengenal kita punya Tuhan yang baik, kalau kita tidak mengenal bahwa kita punya Tuhan yang baik, kalau kita tidak mengenal bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita, maka Bapak Ibu Saudara pasti akan gagal memperlakukan dan mengasihi Bapak Ibu sendiri, betul ya? Atau mengasihi orang di sekitar Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak melihat cara Allah mengasihi kita, maka kita pasti akan gagal mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi orang yang di sekitar kita. Dan kalau kita melihat ini dengan kacamata yang benar, maka kita pasti akan sama-sama bertumbuh di dalam Kristus, pengenalan kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan kita mengasihi kita. Hari ini saya akan membawa kita dalam perenungan pembenaran Allah. Jadi saudara, di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 11 kita tidak akan baca semuanya, tapi kita akan baca bertahap ya. Bagaimana justification, bagaimana pembenaran Allah ini relevan dengan pergumulan yang kita alami. Betul? Apa manfaatnya pembenaran Allah kepada hidup kita yang saat ini sedang bergumul dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi pergumulan, mungkin keadaan yang anak-anak Bapak Ibu sedang bergumul bagaimana bayar uang sekolahnya. Mungkin Bapak Ibu sedang bergumul bagaimana ini untuk makan buat besok. Mungkin Bapak Ibu sedang bergumul tentang hubunganmu dengan satu dengan yang lain. Lalu bagaimana justification, pembenaran Allah ini begitu relevan dengan kondisi yang sedang kita alami. Nah saudara, mari kita akan belajar bersama-sama. Saya percaya bahwa apa yang sudah Yesus lakukan, penebusannya, karya keselamatannya, pembenaran Allah dalam hidup setiap orang percaya, setiap orang yang berdosa, dibenarkan oleh Allah, itu adalah sesuatu yang penting. Sama-sama bilang sesuatu yang penting. Pembenaran Allah itu penting buat saya. Amin. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama di dalam Roma 5 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bapak Ibu boleh lihat di tab elektroniknya atau handphone elektroniknya. Bisa dilihat di situ. Oke, atau mungkin sudah ditampilkan di sini. Oke, baik, kita akan baca bersama-sama. Yang sudah menemukannya katakan amin, atau yang sudah siap untuk membaca firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin ya. Saya belum mendengar semuanya. Amin. Amin ya. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita akan baca bersama-sama Roma 5 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Saya tidak tahu apakah Alkitab kita sama ya. Baik, Roma 5 ayat yang pertama. Sudah menemukan semua? Roma 5 yang pertama. Oke, baik ya. Baik, kita akan baca bersama-sama. Dan kita bacanya akan selaras supaya tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang di belakang begitu ya, tidak ketinggalan. Oke, 1, 2, 3. Amin, puji nama Tuhan. Nah, saudara kalau kita perhatikan ada kata sebab itu, betul ya? Sebab itu, nah Bapak Ibu kalau kita bicara tentang sebab itu berarti ada yang menyebabkan sebelumnya. Waktu kita melihat apa yang Alkitab katakan, ada kata tulisan di sana, ada sebab itu berarti pasal sebelumnya, ini berkaitan dengan pasal sebelumnya, ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, ini berkaitan dengan apa yang terjadi di waktu-waktu pasal sebelumnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal yang pertama sampai pasal yang keempat, itu Bapak Ibu akan menemukan, nanti bisa baca di rumah ya, itu Bapak Ibu akan menemukan bahwa kondisinya adalah waktu setelah peristiwa Pentakosta, maka tersebarlah para pengikut Kristus di berbagai tempat, betul? Dan salah satu tempat yang terdampak sehingga menjadi banyak orang-orang yang menjadi mengikuti Yesus ada di Roma. Nah, tetapi di Roma itu bukan cuma ada orang-orang Roma di sana, tetapi ada orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Kristus, jadi pengikut Kristus, lalu ada orang-orang Yunani dan ada orang Roma di sana. Tetapi kondisinya begini, kalau Bapak Ibu perhatikan sejarah di dalam orang-orang Judaisme, dalam orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang sudah punya kultur
peribadahannya sendiri yang mereka kenal berdasarkan dari latar belakang nenek moyang mereka. Nah, mereka selalu menerapkan hukum Taurat, betul ya? Mereka selalu menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah hukum yang terutama dan yang penting dalam hidup mereka. Sehingga mereka akan selalu menerapkan itu dalam keluarga mereka, di dalam aktivitas mereka, di dalam anak-anak mereka. Mereka taruh dalam itu supaya mereka melakukannya. Nah, kondisinya adalah mereka juga itu selalu mengutamakan bahwa setiap orang yang menjadi orang-orang Yahudi, tradisi Yahudi, mereka harus bersunat, betul? Kalau mereka tidak bersunat, maka mereka bukanlah menjadi anak-anak Allah. Mereka belum sah menjadi orang-orang menjadi umatnya Allah. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan di dalam pasal yang keempat. Nanti Bapak Ibu bisa nemukan sendiri. Di dalam pasal yang keempat, di sana Abraham, di dalam sejarah peristiwa Abraham, apakah Abraham dibenarkan karena dia bersunat? Abraham dibenarkan sebelum dia bersunat. Karena Allah menuntun dia untuk menjadi orang yang percaya kepada Allah sebelum dia bersunat. Dan apa sunat itu? Sunat itu menyatakan bahwa mereka mempersembahkan hidup mereka menjadi milik kepunyaan Allah. Artinya sebelum bersunat, Allah sudah membenarkan Abraham. Bukan apa yang Abraham lakukan, tetapi apa yang Allah lakukan bagi Abraham. Nah saudara, jadi kita perlu sama-sama mengenal bahwa pembenaran Allah kepada Abraham itu bukan waktu Abraham disunat. Tetapi sebelum Abraham disunat, Allah sudah memilih dia menjadi pengikut Allah sebelum dia melakukan hal itu. Amin. Amin. Jadi Allah memilih Abraham itu bukan apa yang Abraham lakukan. Tetapi waktu dia menjadi penyembah berhala, lalu Tuhan datang kepada dia melalui malaikatnya dan mengatakan, lalu pergilah ke sana, dan dia pergi. Artinya ketaatan Abraham, keinginan Abraham untuk percaya kepada Allah, itulah yang membenarkan hidupnya di hadapan Allah. Amin. Saudara, jadi kalau kita berpikir bahwa usaha kita melakukan A, B, dan C supaya diselamatkan, saya mau bilang itu sebuah kesalahan. Saudara dibenarkan bukan karena saudara melakukan A, B, dan C, betul? Saudara dibenarkan karena Allah punya inisiatif sendiri untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Saudara dibenarkan bukan karena saudara melakukan A, B, dan C, melakukan semua hukum Taurat. Tetapi saudara diselamatkan karena Allah mengasihi saudara. Amin. Dan itu dibuktikan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi pembenaran Allah dalam hidup saudara dan saya, itu bukan karena apa yang kita bisa lakukan. Tetapi murni inisiatif Allah dan Allah yang melakukannya dalam hidup saudara. Amin. Nah, saudara kita perhatikan, kondisinya adalah waktu itu orang-orang Yahudi merasa karena mereka biasa hidup dengan tradisi keagamaannya, mereka hidup dengan melakukan hukum Taurat, mereka hidup dengan bersunat, maka mereka coba tambahkan ini kepada orang-orang Yunani. Mereka coba menyuarakan ini kepada orang-orang pengikut Kristus yang adalah orang-orang Yunani dan orang-orang Roma. Mereka bilang, kalau kamu mau selamat, bukan cuma menjadi percaya saja, tetapi kamu juga harus disunat. Kamu juga harus melakukan hukum Taurat. Nah saudara, Rasul Paulus menegur ini. Artinya begini, Rasul Paulus menegur bahwa keselamatanmu, pembenaranmu, Allah melakukannya bukan karena engkau bisa melakukan sesuatu buat Allah. Amin. Saudara, mari ingat ini bahwa pembenaran Allah itu karena Allah mengasihi saudara dan saya. Bukan karena saudara rajin beribadah. Bukan karena saudara rajin baca firman sehingga saudara diselamatkan. Yang benar adalah karena Allah mengasihi saudara, makanya dia menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Dan apa yang kita lakukan? Ibadah kita, membaca firman Tuhan, berdoa kita, itu bagian dari ekspresi ucapan syukur kita karena apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kalau kita menyadari pembenaran Allah dalam hidup kita, maka setiap hari kita akan selalu mengucap syukur. Sekalipun kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Karena pembenaran Allah itu lebih penting daripada apa yang sedang terjadi dalam hidup kita akhir-akhir ini. Amin. Amin. Nah, sekarang mari kita melihat apa saja. Nah, biasanya kita harus tahu dulu keuntungannya apa saja. Apa saja keuntungan yang kita dapatkan dari pembenaran Allah dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, didamaikan dengan Allah. Di dalam Kolose 1 ayat 20-21 mengatakan gini.
Oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Saudara, yang pertama, benefit keuntungan yang saudara dapatkan waktu saudara dibenarkan oleh Allah adalah saudara didamaikan dengan Allah. Amin. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Siapa di antara kita yang sempurna di tempat ini? Bahkan saya pun yang mengatakan ini kepada saudara, saya tidak sempurna. Saya juga adalah orang berdosa, betul? Tetapi karena kasih karunia Allah, Dia menyelamatkan saya. Sehingga setiap kali saya hidup di dalam pergumulan-pergumulan saya, di dalam kondisi di mana ada tantangan, ada tawaran dosa, dan waktu saya bergumul untuk tidak melakukannya, saya tahu itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Amin. Saya tahu itu semua karena apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup saya dan saudara. Nah, saudara, apa yang menjadi upah dari dosa? Maut menjadi upah dosa, betul? Amin. Maut menjadi upah dosa. Dan saudara, kalau bicara tentang maut, ini bicara tentang bahwa orang berdosa itu tidak bisa bersama-sama dengan Allah. Bagaimana kejadiannya pada manusia yang pertama? Waktu mereka berbuat dosa, apa yang Allah lakukan? Mereka tidak bisa lagi bersama-sama dengan Allah, betul? Mereka dibawa keluar untuk tidak ada lagi di Taman Eden. Saudara, dosa itu membuat kita terpisah dengan Allah. Amin. Dosa itu membuat kita menjauh dari Allah. Dosa itu membuat hubungan saudara dan saya itu rusak dengan Allah. Dan dosa itu membuat Allah menjadi murka karena Allah tidak suka dengan dosa. Allah murka atas dosa-dosa yang kita perbuat, baik di masa-masa yang lalu. Tetapi kasih karunia, kabar baiknya adalah bahwa Yesus datang. Karena Dia tahu saudara dan saya tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Amin. Betul? Saudara dan saya tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Apakah karir saudara bisa menyelamatkan saudara? No. Apakah orang tua saudara bisa menyelamatkan saudara? Apakah relasi saudara bisa menyelamatkan saudara? Apakah jenjang karir saudara? Apakah harta saudara bisa menyelamatkan saudara? Yang bisa menyelamatkan saudara dan saya, yang bisa memperdamaikan saudara dengan saya dari murka Allah, adalah pribadi Yesus yang luar biasa. Amin. Amin. Bukankah Yesus terlalu baik buat saudara dan saya? Amin. Saudara didamaikan dengan Allah. Lalu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Keuntungannya waktu kita dibenarkan oleh Allah. Saudara didamaikan dengan Allah. Betul? Lalu yang kedua. Apa yang kedua? Beroleh jalan masuk. Nah saudara, ini oke. Nah saudara, siapa yang bisa merekonsiliasi permusuhan antara Tuhan dengan Tuhan yang kudus dengan manusia yang berdosa? Kalau bukan Allah itu sendiri. Amin. Saudara, Yesus menjadi jembatan, memfasilitasi dan mendamaikan saudara dan saya yang tadinya terpisah dengan Allah. Maka Dia menjadi fasilitas untuk mendamaikan saudara dan saya. Yang harusnya saudara dan saya menerima murka Allah, tapi Yesus menanggungnya. Bukankah waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Dia bilang, Bapa, kalau boleh lalu cawan ini daripadaku. Karena Dia tahu cawan itu bicara tentang murka Allah. Itu bicara tentang penderitaan, itu bicara tentang murka Allah yang harus diberikan kepada, yang harus menjadi bagian orang-orang berdosa. Siapa orang-orang berdosa? Saudara dan saya adalah orang-orang berdosa yang harusnya dimurkai Allah. Tapi syukur kepada Yesus. Dia rela menanggung cawan itu. Dia rela menderita, Dia rela harus menanggung semuanya supaya saudara dan saya didamaikan oleh Allah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, saudara, kita yang dahulu adalah musuh Allah karena dosa, melalui pembenaran oleh Allah, melalui pembenaran karena iman di dalam Kristus, maka sekarang kita dinamaikan dengan Allah. Saudara, apalagi yang kedua tadi yang saya bilang, beroleh jalan masuk. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang jalan masuk, kalau kita bicara tentang akses, ini kalau misalnya, jadi ilustrasinya itu yang mudah dari ini. Sekarang presidennya Pak Prabowo ya. Bro, gitu ya, Pak Prabowo. Saudara, apakah saudara bisa ketemu dengan Prabowo dengan inisiatif sendiri? Kira-kira bisa nggak kita datang menemui Pak Prabowo dengan inisiatif kita sendiri? Tidak bisa. Bapak Ibu sebelum ketemu Pak Prabowo harus berhadapan dulu dengan pasukan, dengan pengaman-pengaman itu.
Dan pasti akan ditanya kepentingannya apa, cuma mau ketemu aja, iseng gitu. Nggak bakalan bisa masuk ke dalam. Betul? Paling caranya cuma dua. Saudara punya relasi dengan Pak Prabowo. Saudara punya teman dan teman itu terkoneksi langsung dengan Pak Prabowo. Lalu saudara dikenalkan. Saudara bisa kenal dengan Pak Prabowo. Atau Pak Prabowo sendiri yang datang mendatangi saudara. Berkomunikasi dengan saudara. Betul? Nah, saudara, ini bicara tentang Yesus. Kalau saudara melihat apa yang Yesus lakukan, Yesus itu adalah Allah. Dan dia meletakkan tata kemuliaannya. Dia turun ke dunia. Dia mengambil rupa manusia. Supaya apa? Supaya manusia, saudara dan saya, mengenal Tuhan yang benar. Saudara tidak akan pernah bisa mengenal Allah dengan kemampuan dan kemampuan saudara. Sekalipun saudara berpuasa 50 hari, 50 malam. Kalau itu bukan inisiatif Allah yang datang menemui saudara, saudara tidak akan pernah bisa ketemu dengan Tuhan. Betul? Tetapi ini kabar baiknya. Yesus, dia mengasihi saudara dan saya karena dia tahu saudara tidak akan mungkin bisa berjumpa dengan Allah. Makanya dia yang turun ke dunia. Dia mengambil rupa manusia supaya manusia berdosa. Supaya saudara dan saya bisa mengenal Tuhan yang benar. Dan dia menjadi jalan akses supaya kita bisa berjumpa dengan Bapa. Saudara, apa yang Yesus lakukan itu bukan cuma mendamaikan saudara dari dosa. Bukan cuma mendamaikan saudara dari murka Allah. Tetapi Yesus menjadi solusi untuk hubungan yang rusak. Saudara, kira-kira apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran? Apa yang menjadi masalah terbesar manusia? Apakah masalah keuangan? Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah masalah keuangan itu menjadi masalah terbesar? Iya, jadi masalah terbesar gitu ya, kalau nggak punya uang gitu ya. Lalu selain masalah keuangan, kira-kira biasanya dunia akan bilang, kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak bisa lakukan apa-apa. Betul? Kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu nggak punya relasi, kamu nggak akan bisa dapatkan kesempatan-kesempatan yang bisa mendatangkan keuntungan buat kita. Betul? Masalah terbesar menurut dunia, itu bicara tentang keuangan. Itu bicara tentang relasi, itu bicara tentang karir. Tapi saudara, tahukah saudara bahwa masalah terbesar manusia adalah yang manusia tidak bisa selesaikan? Dosa. Dosa bukan masalah yang mudah. Dosa adalah masalah terbesar buat manusia. Karena manusia tidak bisa selesaikan apa yang menjadi hukum dosa. Apa yang dosa sudah lakukan dalam hidup kita. Dan manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan hidupnya. Dan itu menjadi kesempatan bagaimana Tuhan membuka jalan akses yang masuk, akses untuk supaya kita bisa berjumpa dengan Allah. Nah, saudara, lalu yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Kita didamaikan oleh Allah, betul? Bahwa ada murka Allah yang harusnya kita terima, yang harus kita tanggung. Tapi Yesus menanggungnya buat saudara dan saya. Bukan karena saudara baik. Bukan karena saudara taat. Bukan karena saudara pintar. Bukan karena saudara hebat. Tapi Yesus menanggungnya karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Saudara didamaikan. Yang kedua apa tadi? Saudara mendapat jalan akses bisa berjumpa dengan Bapa di surga. Amin. Kita bisa berdoa langsung kepada Bapa di surga. Apa yang Yesus lakukan. Lalu nah saudara, mari kita lihat. Yang ketiga, ada pengharapan. Nah saudara, kalau kita bicara tentang pengharapan, ini maka pasti kalau kita ada pengharapan, ini bukan sesuatu yang mudah. Bayangkan, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang kelam, di masa-masa yang tidak mudah, di masa-masa saudara sedang mengalami banyak pergumulan, masalah. Saudara di masa-masa di mana saudara tidak lagi sepertinya melihat tidak ada jalan keluar. Apakah saudara masih bisa melihat pengharapan di sana? Halo? Apakah saudara masih bisa melihat pengharapan di sana di tengah-tengah kondisi Bapak Ibu saudara yang saat ini sedang tidak mudah, yang sedang sulit? Sepertinya tidak ada harapan untuk bisa bertahan hidup. Sepertinya tidak ada harapan untuk ada jalan keluar. Sepertinya tekanan ekonomi, tekanan hidup ini terlalu berat dan saudara melihatnya kayaknya nggak ada pengharapan. Saudara, saya mau bilang begini, ada hal yang mudah untuk menggambarkan pengharapan. Nah, siapa di sini yang suka olahraga sepak bola? Maksudnya suka nonton pertandingan sepak bola? Bro Ryan. Apakah ada bapak-bapak yang suka nonton bola? Suka salah satu klub bola? Pak Rido suka klub bola, Pak? Ada yang suka
suka klub bola, maksudnya suka, kok suka? Lumayan ya. Klub yang kau suka apa kok? Real Madrid, tapi dia kalah dia kalau lawan Reta ya kan. Nah saudara, kalau misalnya kita suka satu klub ya, misalnya contohnya Real Madrid. Nah, kalau misalnya pertandingannya belum dimulai, kira-kira apa yang kita harapkan dari tim kita? Menang, betul ya? Nggak mungkin tim yang kita usung-usung, yang kita gadang-gadang akan sukses. Nggak mungkin kita nggak mempertahankan dan kita berharap bahwa dia pasti akan bisa mengalahkan dengan mudah. Contohnya pertandingannya antara Barcelona dan Real Madrid. Waduh, ini kan pertandingan yang sering dinanti-nantikan karena duel panas begitu ya. Nah, waktu pas pertandingan mau dimulai, harapannya adalah Real Madrid menang, betul ya kok ya? Kan nggak mungkin mendukung Real Madrid, saya berharap Barcelona yang menang. itu sebuah kekonyolan gitu ya. Waktu kita mendukung Real Madrid, pasti kita berharap Real Madrid yang menang, betul? Tetapi kalau pas perjalanan, waktu pas mulai pertandingan, waktu pas misalnya di menit ke-30, Real Madrid kebobolan 1, masih ada pengharapan kok? Masih ada pengharapan gitu ya. Lalu di menit babak kedua, di menit ke-60 kebobolan 1 lagi kok? Masih ada pengharapan? Lalu di menit ke-89 kok kebobolan 1 lagi. Jadi posisinya 3-0. Kurang 1 menit. Masih ada pengharapan kok untuk menang? Nggak mungkin. Betul ya? Nggak mungkin kita masih punya pengharapan tim kita bisa menang. Padahal skornya sudah 3-0 dan waktunya sudah 89 menit. Tinggal 1 menit paling perpanjangan waktu 5 menit. Nggak mungkin 6 menit, dalam 6 menit bisa mencetak gol ya. Mungkin kalau pemainnya semua superhero ya kan. Bisa terbang bawa bola gitu ya. Nggak mungkin dalam waktu 6 menit mengalahkan atau mungkin dibalikkan kondisinya jadi menang. Masih ada pengharapan. Nah, saudara, pengharapan yang dimaksudkan itu bukan seperti ini. Pengharapan yang dimaksudkan adalah begini. Misalnya kayak tadi ya, kau punya klub sepak bola Real Madrid. Ya. Dan dalam pertandingan itu, waktu itu pertandingan untuk memperebutkan juara gitu ya. Memperebutkan juara liga misalnya gitu ya. Dan waktu kau tidak nonton, tapi kau tahu hasilnya adalah pertandingan itu skornya adalah 4-3 buat Real Madrid. Sudah bertanding, sudah tahu hasilnya 4-3. Waktu kau nonton, itu pertandingannya hampir sama. Mungkin mirip ya begitu maksudnya. Di menit kesekian masih ketinggalan 1-0, di menit ke-30 masih ketinggalan 2-0, di menit 65 ketinggalan 3-0. Tapi sudah tahu hasilnya bahwa Real Madrid menang 4-3. Kira-kira masih ada pengharapan? Masih, karena sudah tahu hasilnya. Betul? Betul kan? Nah, saudara, pengharapan kita di dalam Kristus itu hampir sama seperti ini. Pengharapan kita di dalam Kristus itu adalah bahwa Yesus itu sudah melakukannya di atas kayu salib. Yesus itu sudah berkorban buat saudara supaya saudara itu bisa mendapatkan pengharapan. Dan pengharapannya adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus menerima hidup yang kekal. Amin. Dan itu yang Yesus sudah lakukan. Bukan belum terjadi, itu sudah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Artinya bahwa segala kekayaan rohani itu Tuhan berikan buat saudara dan saya. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, mereka bukan menjadi orang-orang yang mudah dikalahkan, tetapi orang-orang yang lebih dari. Ini janji yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Harusnya sekalipun saudara sedang mengalami penderitaan, harusnya sekalipun saudara sedang mengalami masa-masa di titik-titik terendahmu, harusnya ketika saudara sedang mengalami masa-masa sulit, pengharapan saudara bukan apa yang sedang saudara lihat, tetapi apa yang sudah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Amin. Dan itu sudah dibayar lunas. Artinya kalau saudara taruh pengharapanmu kepada pekerjaanmu, saudara pasti akan bisa kecewa. Betul? Kalau saudara menaruh pengharapanmu kepada pasangan hidupmu, ya kan? Pasangan hidup kita bisa mengecewakan. Betul? Betul ya? Amin. Pasangan hidup kita apa selalu membuat kita ceria? Ya kan? Pasangan hidup kita bisa bencekno gitu ya. Orang Surabaya itu bilang bencekno. Maunya diulek-ulek kan. Nanti bikin rujak pecel gitu ya. Betul Bapak Ibu? Pasangan hidup saudara itu sering mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Ya, yang hari ini datang bersama pasangannya. Ya waktu pas amin memang itu yang terjadi Pak. Pasangan hidup saudara itu bukan superhero.
Pasangan hidup saudara itu bukan makhluk yang tidak mungkin tidak berkesalahan. Pasangan hidup saudara itu manusia berdosa. Betul. Yang bisa mengecewakan. Bahkan anak-anak kita pun bisa mengecewakan kita. Betul? Betul? Tapi jangan lihat anaknya. Ya, betulnya kenceng banget. Iya betul. Saudara, anak kita bisa mengecewakan. Tapi jangan lihat anak kita, betul? Lihatlah Yesus, amin. Yesus yang akan mengubah anak kita, amin. Amin. Saudara, hidupmu tidak akan berubah. Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu tidak akan bisa berubah instan. Tapi janji Tuhan, pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Betul? Di dalam firman-Nya dalam Roma, kesengsaraan itu akan mendatangkan apa? Ketekunan. Ketekunan mendatangkan apa? Tahan uji. Tahan uji mendatangkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Amin. Amin. Kalau saudara saat ini sedang mengalami penderitaan, kalau saudara sedang mengalami titik-titik terendah hidupmu, kalau saudara saat ini sedang mengalami masa-masa di mana dikecewakan oleh orang-orang di sekitarmu, bahkan pasangan hidupmu mengecewakanmu, pandang Yesus. Pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Kalau mungkin bos di dalam perusahaanmu mengecewakan, orang-orang terdekat di dalam perusahaanmu mengecewakan, ya kan? Mungkin bisnismu mengecewakan karena tidak akan berujung mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi tetap ingat, Yesus, Dia sudah berkorban buat saudara. Dan pengharapan di dalam Yesus, jaminannya bukan cuma di dunia, hidup yang kekal. Amin. Amin. Coba bilang dong kanan kiri. Walaupun dalam masalah, pengharapan pasti di dalam Yesus. Gitu ya. Jadi nggak usah pusing dengan masalah Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak usah pusing, ya kan? Dan janji Tuhan adalah bukan saudara akan dijauhkan dari masalah dan pergumulan. Bukan saudara akan dijauhkan dari kesulitan. Tetapi janji Tuhan adalah, datanglah kepadaku karena aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Saudara, ini bicara tentang relasi, ini bicara tentang kedekatanmu dengan Tuhan. Jangan lupa bahwa keuntungan yang pembenaran Allah adalah yang pertama, saudara didamaikan oleh Allah. Yang kedua, diberikan akses supaya saudara punya hubungan dengan Allah. Sekarang bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apakah hubungan kita baik-baik saja atau kita sering kabur-kabur dari Tuhan? Saudara, mari datang kepada Tuhan karena saudara adalah anak-anaknya Tuhan. Amin. Saudara, Yesus sudah mengadopsi saudara menjadi anak-anaknya. Kalau sudah menjadi anak-anaknya, kira-kira ada nggak yang anaknya minta tidak mungkin diberikan? Dan kekayaan rohani itu sudah menjadi bagian saudara dan saya. Bukankah itu lebih daripada cukup? Amin. Bukankah yang kita akan nikmati di dunia ini itu cuma sementara? Kita akan berujung kepada kehidupan yang kekal. Kalau Yesus saja kehidupan kekal sudah jamin saudara, maka di dunia ini pun Tuhan akan menyertai saudara. Amin. Sekalipun saudara sedang menderita, sekalipun saudara sedang ada dalam masalah dan pergumulan tantangan, tapi ingatlah Yesus tetap setia. Dia menggendong saudara, tidak membiarkan saudara berjalan sendirian. Karena Yesus mengasihi saudara. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Nah, saudara, lalu bagaimana kita melihat, bagaimana kita mengubah cara pandang kita? Bagaimana kita mengubah cara pandang kita ya? Nah, saudara, kalau kita melihat apa yang sudah Yesus lakukan ya, masa lalu saudara didamaikan. Saudara tidak lagi menerima murka Allah yang harusnya itu menjadi bagian saudara dan saya. Yesus mendamaikan saudara dan murka Allah itu ditanggung oleh Yesus. Yesus yang menanggungnya. Lalu yang kedua, masa sekarang kasih karunia itu menjadi akses saudara punya hubungan dengan Tuhan. Kapanpun saudara mau berdoa, saudara nggak perlu datang ke sinagog di dalam perjanjian lama. Saudara bisa masuk kamar, berdoa kepada Bapa di surga. Karena Yesus sudah buka jalan itu. Supaya saudara bisa terus terkoneksi dengan Bapa di surga. Setiap waktu, setiap detik. Karena Bapa mengasihi saudara. Amin. Lalu di masa yang akan masa depan, pengharapan yang penuh dengan sukacita dan kepastian. Ini bukan pengharapan seperti yang tadi ya, kita melihat pertandingan sepak bola yang sudah tahu pasti menang, sekalipun kalah kita tahu ujungnya akan menang, betul? Dan pengharapan di dalam Yesus adalah kemenangan yang pasti, bukan mudah-mudahan. Kebenaran kita adalah kebenaran oleh iman kepada Yesus, bukan mudah-mudahan. Jadi Yesus sudah lakukan pengorbanannya di atas kayu salib, maka saudara mendapatkan penerimaan daripada Tuhan dan saudara menerima sukacita daripada Tuhan. Yang kedua,
Bagaimana kita mengubah cara pandangan kita terhadap penderitaan? Di dalam Roma 5 ayat 3 sampai ke 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita di dunia. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus, dia tahu bagaimana mengalami penderitaan itu dan bagaimana meresponi penderitaan dengan baik. Nah, saudara, ini bicara tentang biasanya begini. Bagaimana sekarang kita akan melihat, memandang penderitaan itu dengan cara yang benar. Kalau saudara waktu mungkin ya sebelumnya saudara melihat penderitaan, aduh, Tuhan tidak menolong saya, betul? Ada banyak kali begitu. Kalau kita ditolong, kita menerima hal yang baik dari Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau menerima hal yang tidak baik, mana pertolongannya Tuhan? Katanya engkau yang mendengar, engkau yang melakukan hal yang baik, dan engkau akan mewujud nyatakan doa-doa. Tapi belum terjadi sampai hari ini. Betul? Dan ini sering terjadi. Waktu kita tidak menerima yang kita harapkan, maka yang terjadi adalah kita sering kali kecewa sama Tuhan. Nah, saudara, waktu kita melihat sesuatu yang tidak mudah. Nah, saudara, waktu di tahun 2020 akhir kita ada dalam kondisi di mana pandemik, betul ya? Dan itu bukan sesuatu yang mudah, betul? Kira-kira apa yang dilakukan manusia? Manusia berusaha untuk cari aman, betul? Manusia berusaha untuk cari aman, untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Betul ya? Nah, saudara, penderitaan itu akan menolong saudara. Waktu saudara diizinkan mengalami penderitaan, itu akan menolong saudara untuk melihat, wah, ternyata kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Pandemik ini sudah mempengaruhi banyak situasi dan kondisi. Dan kita harus menjaga kesehatan, betul? Akhirnya kita akan memprioritaskan apa yang baik, apa yang penting, betul ya? Nah, saudara, dari penderitaan yang saudara sedang alami, yang Tuhan izinkan, saudara akan punya perspektif bahwa berarti yang baik yang harus saya lakukan adalah ini. Bukan malah ngomel-ngomel, menggerutu, menyalahkan Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tapi saudara akan melihat ya, terima kasih Tuhan, Tuhan izinkan masalah ini datang. Supaya saya lebih punya banyak waktu dengan Tuhan. Mungkin saudara bergumul dengan sakit penyakitmu, dan sakit penyakitmu belum sembuh-sembuh setelah beberapa tahun sampai hari ini didoakan. Saudara, tetap pandang Yesus. Oh Yesus, Dia sudah memberikan pengharapan yang pasti. Bukankah pengharapan yang pasti itu lebih penting daripada apa yang sedang kita makan dan minum? Amin. Amin. Nah, saudara, mari kita melihat lagi waktu kondisinya. Nah, saudara, Corrie ten Boom mengatakan begini. Engkau enggak akan pernah tahu bagaimana Yesuslah yang kau butuhkan sampai hanya Yesus satu-satunya yang masih kau miliki. Saudara, ada banyak kali kita merasa bahwa kita mampu sehingga kita tidak butuh Tuhan. Betul? Waktu saudara ada di dalam usaha bisnismu dan bisnismu baik-baik saja dan menghasilkan, mungkin enggak kita mencari Tuhan. Ada banyak kali kita melupakan Tuhan. Kita lebih mengutamakan bisnis kita. Kita lebih mengutamakan relasi kita. Kita lebih mengutamakan apa yang baik menurut kita. Tapi bukan apa yang Tuhan mau. Betul? Nah, waktu satu kali Tuhan izinkan kondisi bisnismu, boom, dalam kondisi ada di titik nol. Kira-kira mungkin kita nggak berseru sama Tuhan? Pasti kita akan berseru sama Tuhan. Sekarang waktu engkau sedang ada dalam titik terendah. Kalau di pom bensin bilang kita mulai dari nol ya. Gitu. Kalau Tuhan izinkan saudara ada di titik nol, Tuhan sedang melihat supaya saudara datang dan berseru sama Tuhan. Betul? Kalau saudara sedang ada di dalam titik nol, titik yang saudara rasa nggak bisa, saudara pasti datang kepada Tuhan. Kalau saudara Tuhan izinkan ada dalam masalah dan pergumulan, karena Tuhan mau saudara datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kelegaan kepada saudara di tengah-tengah penderitaanmu dan kesulitanmu. Nah, saudara, melalui penderitaan di slide selanjutnya, melalui penderitaan dan masalah yang terjadi, maka kita menjadi sadar bahwa yang kita butuhkan bukan yang lain, tetapi siapa saudara? Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sandaran kita. Mungkin penderitaan yang saudara sedang alami belum ada jalan keluarnya. Mungkin atau bahkan seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Tetapi bukan apa yang kita hadapi, namun siapa yang bersama kita yang perlu saudara sadari. Amin. Mungkin penderitaanmu sedang tidak ada jalan keluarnya, atau kemungkinan besar rasanya kayaknya nggak mungkin ada jalan keluar. Saudara jangan melihat penderitaan dan masalahnya, tapi lihatlah siapa yang bersama dengan saudara. Amin. Siapa yang bersama dengan saudara? Yesus.
Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Sekalipun engkau sedang melewati masa-masa sulit. Amin. Karena Yesus setia. Orang di sekitarmu bisa melupakanmu dan mengecewakan. Orang di sekitarmu bisa berjanji dan tidak menepati. Tapi Yesus, kalau Yesus bilang, aku akan menyertaimu sampai kesudahan akhir zaman. Maka itu yang Yesus lakukan dalam hidupmu. Di tengah-tengah engkau sedang mengalami penderitaan. Amin. Coba colek kanan kiri, ada Yesus, jangan khawatir. Ada Yesus, ya, jangan khawatir. Yesus bersamamu, jangan khawatir ya. Sekalipun ya awal-awal pernikahan gitu. Ada cekcok kanan kiri, jangan khawatir. Yesus bersama keluarga kita. Amin. 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 Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Nah, saudara, mari kita lihat yang Martin Luther mengatakan begini. Martin Luther mengatakan ini, waktu aku melihat diriku sendiri, aku tidak bisa melihat bagaimana aku bisa diselamatkan. Tetapi pada saat aku melihat karya Kristus, aku tidak bisa melihat ada kemungkinan aku akan binasa. Jadi gini, waktu dia melihat dirinya, tidak mungkin dia bisa selamat. Tapi waktu dia melihat karya salib Kristus, dia percaya dia pasti selamat. Amin. Saudara, siapa yang memberikan kepercayaan kita pasti selamat? Yesus. Betul? Saudara tidak ada di peristiwa di mana waktu Yesus disalibkan. Tapi kenapa kita percaya? Karena Yesus berfirman. Betul? Itu yang tertulis dalam firman-Nya. Saudara tidak ada dalam peristiwa sejarah di mana Yesus disalibkan. Tapi kenapa saudara percaya kalau saudara percaya sama Yesus, saudara diselamatkan? Karena Yesus sampaikan itu, betul? Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Saudara, perkataan Yesus itu iya dan amin. Kalau Yesus mengatakan itu, maka itu yang terjadi dalam hidupmu. Jadi kalau ada orang ngomong, kalau kamu ikut Yesus, kamu akan selalu berbahagia, kamu akan selalu diberkati. No, saya bilang begini. Kalau kita ikut Yesus, kita akan diizinkan melalui penderitaan. Waktu saudara percaya kepada Yesus, Yesus tidak menjanjikan tidak akan ada masalah dalam hidupmu. Tapi Yesus menjanjikan, aku bersamamu sampai kesudahan akhir zaman. Amin. Amin. Dan itu menjadi pengharapan. Jadi sekalipun di tengah-tengah masa sulit yang kau hadapi, di tengah-tengah situasi yang berat dan itu menyesakkan dadamu, dan di tengah-tengah waktu kau merasa bahwa tidak ada jalan keluar, percayalah, pengharapan di dalam Yesus itu pasti. Ada kekuatan waktu kita melihat salib Kristus. Makanya jangan lihat dirimu waktu sedang mengalami masa-masa sulit. Pandang salib Kristus. Pandang salib Kristus. Kalau ada pergumulan, ada masalah, pandang salib Kristus. Karena Yesus memberikan jalan keluar dan memberikan kekuatan dalam hidup kita waktu kita mengalami masa-masa sulit. Nah, saudara, Billy Graham mengatakan begini. Ini slide terakhir ya. Billy Graham mengatakan begini. Saya bukan masuk ke surga karena saya telah berkhotbah kepada banyak orang atau karena saya telah mencoba menjalani kehidupan yang baik. Saya hanya bisa ke surga karena satu alasan. Bertahun-tahun yang lalu saya menaruh iman dan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Sehingga saya kembali dapat diampuni dan bangkit kembali untuk memberikan kita hidup yang kekal. Amin. Saudara, bukankah Yesus cukup buat kita? Amin. Waktu saudara melihat hidupmu dengan kacamata yang benar, waktu saudara melihat ada pembenaran Allah dalam hidupmu, maka engkau akan mudah mengasihi dirimu sendiri. Kalau saudara tidak punya cara pandang seperti Tuhan memandang diri kita, bahwa kita ini berharga. Makanya Yesus datang ke dunia untuk menebus saudara saya. Maka kita pasti akan asal-asalan memperlakukan diri kita. Kita pasti akan semena-mena memperlakukan diri kita. Bahkan seringkali waktu kita sudah berusaha, apa yang terjadi? Kita sering menyalahkan diri kita sendiri, betul ya? Ini ayo Julius, kamu pasti bisa. Aduh ini kok gagal, bagaimana sih? Seringkali kita menyalahkan diri kita, betul? Karena yang kita pandang adalah diri kita. Tapi waktu kita memandang pembenaran Allah, maka kita akan memperlakukan diri kita seperti Yesus memperlakukan diri kita. Apakah Yesus akan menuntut kalau kita gagal? Oh, Yesus tidak akan pernah menuntut saudara kalau saudara gagal melakukan sesuatu. Tapi Yesus tangannya tetap terbuka untuk memeluk saudara. Tenang, aku bersamamu. Amin. Sekalipun saudara gagal, Yesus sudah menyelamatkan saudara. Sekalipun saudara berhasil, waktu saudara memandang salib Yesus, saudara tidak menjadi orang yang sombong. Betul? Saudara tidak merasa bahwa ini usaha saya. Tapi ini adalah apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Amin. Amin. Saudara, saya mau kesaksian bahwa waktu saya sebelum merintis di bulan
Maret akhir sampai awal April itu saya ada ikut bahasa intensif di Bali selama 10 hari begitu ya. Saya meninggalkan istri dan anak-anak, dan itu bukan hal yang mudah. Waktu itu kalau nggak salah yang saya pegang di tangan itu hanya sekitar sekian puluh ribu gitu ya. Ini anak-anak mau makan apa, istri mau makan apa, saudara, itu sebuah kecemasan, kekhawatiran. Dan saudara, saya mau mengakuinya ya, sebelum saya memulai perintisan, yang saya pikir adalah begini, saya bisa melakukannya. Saya tahu saya pasti akan berhasil melakukannya. Saya tahu ini pasti saya bisa lakukan dengan baik. Saudara, yang saya mau tunjukkan adalah saya bisa melakukannya. Sebelum saya memulai perintisan. Dan waktu saya datang di Bali, saudara, Tuhan mengerjakan hal yang baik. Selama 4 hari di dalam sesi-sesi itu, Tuhan kalibrasi hati saya. Tuhan selidiki kedalaman hati saya. Ternyata motivasi yang terdalam di dalam hati saya untuk merintis. Saya merasa bahwa saya bisa, saya mampu. Tapi di situ Tuhan tolong saya. Kalau engkau mau rintis, itu semua karena Tuhan. Jemaat yang Tuhan percayakan itu cuma punya Tuhan. Semua fasilitas yang disediakan itu punya Tuhan. Dan kalau engkau merintis, itu semua kemampuan dari Tuhan. Saudara, apapun yang engkau lakukan, lihatlah bahwa itu semua pemberian dari Tuhan. Amin. Jangan merasa bahwa ini karena usaha saya. Tapi lihatlah dan bersyukurlah bahwa ini semua karena usaha Tuhan. Nah, saudara, saya melihat bagaimana Tuhan mengerjakan di dalam pekerjaan pelayanan perintisan kami. Saya bersyukur karena saya tahu Tuhan yang mengerjakannya. Tuhan yang melakukannya. Dan Tuhan yang berdaulat dalam perintisan kami. Saya tahu bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Sehingga setiap hari waktu saya gagal, saya mengampuni diri saya. Kalau saya melakukan kesalahan, saya mengampuni diri saya. Seperti Tuhan mengampuni saya. Kalau pasanganmu mengecewakan, ampuni pasanganmu. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Amin. Saudara, kalau engkau sedang diizinkan dalam masa-masa penderitaan, lihatlah ada Yesus yang mengasihimu. Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Matanya Tuhan Yesus itu selalu memandang kita. Dan saya tahu satu kali ada masa-masa di mana waktu pas kita melayani itu cuma saya yang pimpin pujian. Lalu ada pemain musik, kursinya semua kosong Bapak Ibu. Itu kursi kita sudah susun, kursinya kosong. Nah saudara, apakah pelayanan kita karena ada orang? Saya tetap lakukan yang terbaik. Saya pimpin pujian seperti saya melayani di ribuan orang. Karena saya tahu saya sedang melayani Tuhan. Amin. Saudara, ada banyak kali waktu kita melakukan sesuatu, kita berpikir supaya kita dapat keuntungan. Saudara, jangan jadikan Tuhan Yesus sebagai sarana untuk transaksional. Saudara percaya sama Yesus, saudara berdoa kepada Yesus supaya saudara dapat keuntungan dari Yesus. Itu sama saja saudara sedang jadikan Yesus seperti dukun. Tapi kalau saudara percaya sama Yesus, sekalipun Tuhan izinkan mengalami penderitaan, saudara tetap percaya Yesus. Amin. Sekalipun doamu tidak dijawab Yesus, saudara tetap percaya sama Yesus. Amin. Sekalipun keluargamu sedang berantakan, tetap percaya saja sama Yesus. Yesus selalu punya cara yang terbaik untuk menolong apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari fokusnya bukan kepada diri kita. Mari fokusnya bukan kepada relasi. Popularitas saudara. Setiap kali waktu saya melayani, saya berdoa, Tuhan tolong hati saya. Sehingga ini bukan bicara tentang saya yang melakukannya. Tapi apa yang Yesus lakukan dalam hidup kami. Saudara, kami juga bangun itu dalam pelayanan kami. Kami bangun, kami sharing kegagalan-kegagalan kami, apa yang terjadi. Kami tidak malu mengatakan kegagalan kami. Karena kami tahu Tuhan menerima kami. Kalau saudara mungkin malu mengatakan kepada orang-orang terdekat, mungkin engkau sedang merasa insecure. Ya kan? Engkau sedang merasa terancam. Padahal Yesus sudah mati buat saudara. Yesus sudah menanggungnya dalam hidupmu. Yesus sudah menerimamu bahkan di dalam kegagalanmu, di dalam keberdosaanmu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menerima hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Saudara, apapun yang sedang kau alami, keadaan apapun yang sedang terjadi yang Tuhan izinkan, baik waktu berlimpah maupun kurang, tetap melihat bahwa Yesus
yang mempesona hati kita. Karena Dia beri kesempatan dan damai. Dalam setiap musim kehidupan, baik saudara waktu kuat maupun engkau lemah, mari jadikan Yesus pribadi yang mempesona hatimu. Sekalipun engkau sedang